Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pertengahan bulan Rabiul Akhir ini kita senantiasa dalam petunjuk, perlindungan, dan selalu diberikan keselamatan, sehat walafiat, berikut istiqomah. Dan mudah-mudahan beberapa waktu ke depan Allah Ta'ala izinkan kita untuk bisa kembali bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan yang semakin dekat. Dan di bulan Ramadan kita bisa sempurnakan semua ibadah untuk bekal kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Salam dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan berikutnya masih tetap dalam kitab Uddatus Shabirin, yakni terkait dengan perbedaan antara sabar yang terpuji dengan sabar yang tercela, di mana nanti ada pembahasan dalam tulisan Ibnu Qayyim ini, ada pembedaan antara sabar yang lillah, sabar yang fillah, sabar yang billah, dan sabar yang ma'allah. Menyebut beberapa istilah itu. Nah, sabar yang tercela disebut dalam awal tulisan ini adalah kesabaran yang dianggap sabar dari menahan atau dari pelaksanaan ibadah kepada Allah, menahan diri dari Allah Ta'ala, menahan diri dari mengikuti perintah dan ketetapan Allah Ta'ala, menahan diri dari mencintai Allah Ta'ala, menahan diri dari kepatuhan, yang seolah-olah itu kemudian dianggap sabar padahal tidak sabar. Satu contoh misalnya puasa itu kan butuh sabar. Satu contoh misalnya ibadah puasa itu kan butuh sabar. Dan pada saat orang tidak sabar kemudian menyimpulkan ketidakkuatannya sehingga menjadi dia tidak puasa, maka anggapan sabar pada ketidakmampuan untuk melakukan ibadah puasa sehingga dia tidak puasa, maka itu adalah sabar yang disebut tidak sabar, dan itu adalah yang tercela. Meskipun suatu saat kalau tidak kuat karena uzur sakit atau safar, diperintahkan untuk membatalkan puasa. Faman minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ada kata itu, tapi orang saya tidak kuat melakukan ibadah di luar kekuatan, ini anggapan klaim saja, maka itu namanya tidak sabar. Maka bentuk sabar saya tidak puasa karena saya tidak kuat. Ya memang lapar, puasa itu kan lapar. Siapa yang ngomong enak kan begitu? Belum waktunya ya tidak boleh. Kok mohon maaf merasa rada letih, rada lemah, ya memang lapar, tapi harus dikuatkan, bahasanya begitu. Makanya yang pembahasan yang lalu, sabar itu ada usaha untuk memaksakan dengan paksaan yang masih dalam batas kemampuan, masih dalam batas istitoah, masih dalam batas
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahasanya begitu. Nah, ini yang kemudian sabar yang tercela, sehingga dia tidak melaksanakan ibadah karena anggapan bahwa memaksakan diri itu kemudian tindakan yang tidak sabar. Jadi ini perkara-perkara hati sebenarnya, yang semua itu akan kembali kepada hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman. Sama dengan, saya mohon maaf, banyak kita yang hadir di masjid, tetapi kemudian tingkatan niat, tujuan dan kesabaran itu beda. Contoh misalnya kita diajak sholat ke masjid, sholatnya diajak lama, itu beda-beda. Ada yang kemudian setan membisikkan, sakjane nek jamaah itu gak oleh suwe-suwe, iki kesuwen. Itu kan dalil, mencari dalil supaya ini kelamaan ya, bacanya gitu. Yang satu, ya silakan lama, saya biasa-biasa saja, mau pendek mau lama oke. Bacanya gitu. Beda dengan yang kemudian mencari. Saya nyari sholat di sini misalnya itu karena terkenal lama, misalnya begitu. Saya ingin kemari itu karena sholatnya lama, karena memang dicari. Nah, ini yang kemudian ini masing-masing bisa berbeda. Makanya tadi kenapa disebut tercela, karena ujung akhirnya dan dalam prosesnya itu kemudian diindikasikan bahwa ada sebuah klaim kesabaran, tapi dia menjauh dari Allah Ta'ala, menahan dirinya supaya dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan perintah, mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mohon maaf, makanya akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi terakhir dikunci dengan wattaqullah. Dikunci dengan wattaqullah, di mana upaya usaha ikhtiarnya sabar. Kalau masih belum kuat, kuatkan lagi kesabarannya. Sekali sabar kok masih belum kuat, kuatkan lagi kesabarannya. Kalau kemudian sudah dikuatkan, maka posisi sabar yang paling puncak adalah sabar pada saat ribat, berada di garis perbatasan peperangan. Maju bunuh diri, mundur pengkhianatan. Ya sudah, di situ saja sudah. Di situ saja. Makanya kadang-kadang saya penjelasan ketika itu kemudian klaim, oh saya ini sabar. Ya apain saja saya sudah tidak ngelawan. Nah, belum tentu nggak ngelawan itu disebut sabar, dan belum tentu ngelawan itu disebut tidak sabar. Belum tentu terus puasa itu tidak sabar atau sabar, atau belum tentu membatalkan puasa itu tidak sabar atau sabar. Bahasanya begitu. Makanya dilihat dari dia menjauh dari Allah apa enggak, bermaksiat lebih kepada bermaksiat kepada Allah enggak. Kalau iya, maka ini adalah klaim sabar yang masuk tercela. Saya sabar, Pak, meskipun istri saya kabur sama orang, sabar saya, gak tak golei. Loh, ini nggak sabar, ya kan? Ini nggak sabar. Jadi sabar itu ada upayanya. Sebagaimana istilah nanti dalam kata-kata fila, lila, bila dan lain sebagainya, itu ketika orang itu bersabar, pada saat dia sakit, kemudian tidak lantas sabarnya itu kemudian sudah tunggu saja. Nggak usah diobati, nggak usah diperiksakan, tunggu saja nanti sampai sembuh-sembuh sendiri. Itu bukan sabar. Itu bukan sabar, dan itu masuk sabar yang klaim sabar tapi tercela. Tapi hati-hati, pada saat ada tim medis atau saat diberikan obat kemudian sakitnya sembuh, maka hati-hati. Alhamdulillah, ngomongnya alhamdulillah, dia yang menyembuhkan saya. Ini juga tidak benar, karena obat ini penyakit saya sembuh. Ini juga nggak benar. Kenapa? Karena la syifa'a illa syifa'uka. Kembalinya ke sana muaranya. Jadi apapun kemudian ketika sabar itu bahasanya tetap berobat. Kok belum pada sembuh, berarti tetap
berobat. Bahasanya begitu. Kenapa? Karena ini ikhtiar. Tidak kemudian masuk dalam pembiaran. Yang kedua, pada saat kemudian diberikan kesembuhan lantaran obat tertentu atau orang tertentu, maka dinyatakan atau dia menyatakan bahwa kesembuhan itu telah Allah berikan. Kesembuhan itu telah Allah datangkan melalui dengan ini. Bahasanya begitu. Tapi kembalinya kepada Allah. Maka yang tidak begitu, itulah yang kemudian termasuk yang tercela. Termasuk ada kata-kata klaim. Saya katakan klaim itu bahasanya anggapan bahwa seolah-olah cinta kepada Allah. Karena saking cintanya kepada Allah sampai sholat pun dia tidak kerjakan. Karena tingkatan cinta yang paling tinggi. Nah, misalnya gitu. Cinta paling tinggi itu sampai ya, makanya ya tingkatan paling tinggi kalau menyalahi ya namanya maksiat, bahasanya begitu. Jadi cinta jangan kemudian menganggap bahwa cinta itu tidak kemudian ada usaha upaya yang dibenarkan. Yang namanya cinta kepada Allah ya bahasanya tadi, makanya nanti ada yang terpuji disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa catatan di sini. Maka kembali disampaikan di awal ada kesabaran yang tercela. Sabar yang tercela itu adalah anggapan-anggapan sabar yang seolah-olah orang menyatakan oh dia sabar atau dirinya mengungkapkan itu adalah sebuah kesabaran, tapi ujung akhirnya atau dalam proses perjalanannya ternyata dia menahan diri dari Allah, menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah, dan dia jauh dari kecintaan, ridho dan sebagainya yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ikrarkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dijabarkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berikut juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sehingga kalau kemudian seperti itu, maka kesabaran inilah yang paling buruk. Beda dengan kesabaran yang terpuji. Nah, maka orang ketika kemudian menyatakan sabar yang terpuji, berarti terpujinya itu bukan karena dipuji oleh siapa, dipuji oleh orang yang melihatnya, dipuji oleh orang yang menyimpulkannya, bukan. Tapi yang terpuji di sini adalah kembali sanjung dan puji itu kembali kepada Allah. Disebut terpuji adalah apabila kesabaran ini kemudian berproses, berjalan dan berakhir menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini pembahasannya ada yang namanya As-Silbi. Disebutkan beliau adalah Abu Bakar Dolf bin Jahdar, ada yang pula bin Ja'far, berasal dari Khorasan, lahir di Baghdad, bermadhab Maliki. Ketika beliau ditanya sabar apakah yang paling berat bagi orang-orang yang bersabar, bahasanya gitu. Sabar apakah yang paling berat ketika dilakukan oleh orang-orang yang bersabar? Maka beliau menjawab sabar filah, dengan arti sabar di jalan Allah. Maka orang itu mengatakan lah bukan. Kemudian As-Silbi mengatakan lagi apa sabar lillah. Jadi sabar filah diterjemahkan sabar di jalan Allah, sabar lillah sabar karena Allah. Kemudian bukan apa sabar ma'allah, sabar bersama Allah, bukan juga. Kalau begitu apa? Yang ditanya itu kemudian menjawab yang paling berat itu adalah sabar anillah. Nah itu nanti kita sampaikan. Akhirnya Silbi menjerit dengan cerita yang hampir membuat ruhnya tercabut. Artinya dia memahami bahwa beberapa istilah itu nanti ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah hadirin sekalian, termasuk yang pertama itu adalah sabar lillah atau sabar fillah. Sabar fillah dalam hal ini adalah sabar berada di jalan Allah.
Sabar di jalan Allah, ada yang membedakan memang dalam hal ini, ada yang silang pendapat apakah fillah dulu atau lillah dulu. Ada yang menyebutkan lillah dulu kemudian baru fillah, ada yang fillah dulu baru lillah. Secara bahasa hampir sama. Seperti contoh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang kemudian berjihad bersungguh-sungguh fina di dalam jalanku, satu ayat menyebutkan itu. Atau kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebuah kata-kata yang kemudian sering kita dengarkan antara fillah dengan lillah. Ada yang mengatakan lebih berat lillah, yang satu mengatakan lebih berat fillah. Analisanya begini, ada yang memberatkan itu fillah, berarti yang paling ringan itu lillah. Kalau lillah itu karena, kalau karena itu bisa merasakan secara rasa ya, rasa bahasa. Karena, ya kan? Kalau ada karenanya, berarti kalau tidak ada karenanya, ya kan? Contoh, bapak-bapak kerja itu karena apa? Kerja itu karena nafkah, upah. Seandainya kalau nggak karena upah, mau kerja untuk ibadah. Berarti untuk tidak ada upah tidak apa-apa. Iya, artinya lillah itu nanti ada kesananya. Enggak, ini dari pembahasan perbedaan di sini, bukan persepsi kita. Saya masukkan ke pembahasan kenapa kok ada pembedaan. Jadi li itu sama fi itu dibandingkan dulu tadi. Jadi kalau li itu ada yang dimau, bahasanya begitu, ya kan? Walaupun bahasa kita, saya mohon maaf, kadang-kadang teruji. Kita kerja itu kalau karena Allah, mau nggak hasilnya sedikit, mau nggak punya hasil. Dengan dihubungkan bahwa rezeki itu sudah terjamin, ikhtiar saja. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian dibahasakan sehingga antara fillah dengan lillah, orang lebih tinggi fillah. Kalau lillah itu ya karena ada karenanya, ya. Tetapi kalau fillah bahasanya itu apapun yang kemudian menjadi sebuah tanggung jawab yang harus saya kerjakan dalam kehidupan ini, saya kerjakan. Mohon maaf, tipis sekali, makanya bahasan kitabnya Ibnu Qayyim Jauziyah itu kadang-kadang untuk diangkat ke sini itu kadang-kadang ya, ngapain bahas lillah sama filah, ya. Tapi ini dijelaskan supaya kadang-kadang saya jenengan tergores juga. Kita ini katanya lillahi rabbil alamin, ya kan? Maka benarkah ketika kita lillah itu saya itu beribadah itu karena Allah sudah. Mau dimasukkan surga, mau dimasukkan neraka, terserah Allah. Ada yang memaknai begitu. Nah, kita enggak begitu. Allah enggak berbunyi begitu. Allah enggak menyampaikan begitu. Orang yang taat kepada Allah, yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, yudkhilul jannah. Ada imbalannya dan itu jannah. Faman aqwa taqwa saddaqa bil husna fasanuyas siruhul lil yusra. Makanya kita nggak boleh diam. Ketika Nabi SAW menyebutkan kata-kata, ya Rasul, kalau memang semua itu sudah ditentukan oleh Allah, apa enggak kita sebaiknya diam saja? Maka Nabi bersabda membunyikan ayat itu. Sudah, lakukan ini yang mengarah kepada kebaikan. Engkau akan dimudahkan kepada kebaikan. Tapi wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Hati-hati, jangan melakukan, berbuat dan dekat-dekat berkumpul bersama orang-orang yang berbuat yang tidak baik, nanti dimudahkan ke sana. Saya jenengan bergaul dengan, mohon maaf, orang yang biasa bohong tiap hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dianggap bohong
Bahasanya begitu. Padahal pada dasarnya Nabi wa iyyakum wal kadhib. Bahkan sampai kalau ingin dibangunkan surga, dibangun rumah di surga, jangan bohong walau pengen gurau, enggak apa-apa, tapi jangan bohong. Ngambil cerita-cerita lucu yang kemudian tidak terjadi. Apa bedanya bohong sama narasi? Narasi itu kisah ini adalah naratif. Iya kan? Naratif itu ya ngarang, gitu kan? Ngarang. Kalau namanya ngarang belum tentu sesuai kenyataan. Apa bedanya naratif sama fiktif? Fiktif itu tidak ada, tapi kalau naratif muncul dari karangan kita, bahasanya begitu. Tapi kalau bohong itu tidak sebagaimana yang ada, bahasanya begitu. Contoh, dulu saya nyontohkan bohong ya. Contoh bohong. Mak, saya tadi itu berangkat dari sini ketemu tabrakan, padahal nggak ada tabrakan, gitu kan? Supaya menghidupkan suasana, dibuat cerita yang tidak ada. Beda dengan ada sebuah kisah. Nah, gitu kan? Bisa dibedakan ya. Pak, tadi itu saya berangkat sini ketemu kecelakaan antara becak dengan tronton, yang mati sopirnya tronton. Tertawa. Mohon maaf, ini cerita bohong. Jenengan jangan tertawa. Cerita bohong, gitu kan? Beda dengan ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Bahasanya begitu. Nah, ini ungkapan yang kadang-kadang tipis sekali. Makanya tadi antara lillah dengan filah itu lebih berat ke filahnya. Bahasanya begitu. Makanya disebutkan di beberapa ayat walladzina jahadu fina, salah satu di antara contohnya. Para siapa yang kemudian bersungguh-sungguh di jalanku, wajahidu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Maka itu yang kemudian berada dalam ketetapan Allah. Maka ada imbalannya atau tidak, dia tetap berkhusnudzon kepada Allah, tapi tetap jalan. Beda lagi dengan makna billah. Makanya arti daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung. Billahi artinya apa? Dengan apa kepada? Aku berlindung dengan apa kepada? Padahal bak itu kadang-kadang zahabtu ilal masjidi bil jawwalah. Saya pergi ke masjid ke sepeda motor atau dengan sepeda motor. Zahabtu ilal masjidi, saya pergi ke masjid bil jawwalati, dengan sepeda motor. Tetapi ketika kemudian aku berlindung kepada. Nah, ini. Padahal ketika lafaz basmalah bismillahi, bi-nya itu diartikan dengan menyebut nama Allah. Kenapa tidak aku berlindung dengan Allah? Enggak. Ya, ini alas aku berlindung dengan Allah ini apa? Nah, itu. Makanya billahi itu bagian daripada penggabungan antara lillah dan fillah. Lillah dan fillah secara lafadznya. Tapi secara pelaksanaannya satu sabar yang lillah itu adalah apapun yang dia lakukan dalam bentuk kesabaran, dia harus tertuju kepada Allah, dan tujuan kepada Allah itu ada kabar informasi bahwa Allah tidak membiarkan kosong. Jazaan mir rabbika ato'an hisaba. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa apa yang kita kerjakan, hidup kita nanti berbatas dengan kematian,
apapun amal yang kita lakukan nanti akan diberikan balasan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Tidak mungkin buruk dapat baik, baik dapat buruk. Kalau baik dapat buruk berarti baiknya itu seolah-olah baik. Makanya hati-hati, innamal a'malu binniyat. Paling dalam ini kemudian penentunya itu sama-sama sholatnya, sama-sama Allahu Akbar, nilainya beda. Makanya kita tidak bisa menilai hati. Hati disuruh kemudian imbang, nggak bisa. Saya jenengan punya baju dua, suka dua-duanya atau senang salah satu? Nggak bisa cenderung, nggak bisa cenderung sama, itu nggak bisa. Maka itulah yang kemudian dibatasi semuanya, bahwa lillahi rabbil alamin la syarikalah, kata-katanya itu. Jadi kalau kemudian kita sabar, kalau karena Allah, maka karena Allahnya itu tidak boleh karena yang lainnya. Kalau tidak boleh karena yang lainnya, maka suatu saat bila kepada Allah, kalau kepada Allah, andaikan harus yang saya terima itu adalah perjalanan hidup yang berat, saya tidak apa-apa. Andaikan yang saya terima itu adalah yang tidak enak, karena menuju kepada Allah dan jalannya harus itu, maka akan saya tempuh dan saya harus bertahan di dalamnya. Sakjane yo jengkel ambek bojone iku. Jengkel, tapi yo pemane karena ndak apa-apa lah, saya sakit hari ini, menela hilang. Kadang-kadang kan begitu, Pak. Iya kan? Kadang-kadang begitu. Tapi kalau saya jenengan bapak jengkel sama ibunya, ibu jengkel sama bapaknya, kayak ndak mau ketemu. Muka-muka wong iku gak mulai. Kayak begitu. Barang gak mulai temen. Iya kan? Jadi itu yang kemudian jangan keburu. Makanya lillah sama filah itu nanti lebih kepada billah. Beda lagi kemudian dengan ma'allah. Beda lagi dengan bersama, sabar bersama Allah. Sabar bersama Allah. Sabar bersama Allah lebih pada tingkat tinggi, dan itu bisa jadi dialami para nabi. Makanya sabar itu sabar pada saat diuji dengan cobaan. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit. Apakah minta sembuh? Dalam doanya enggak. Rabbi anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya kena musibah, Engkau yang maha kasih sayang. Enggak minta sembuh. Coba saya jenengan kalau sakit, doanya apa? Ya Allah, sembuhkan. Tapi belum tentu langsung sembuh. Akhirnya waduh, gak mandi dong ini. Wah, akhirnya nyari ini, nyari itu, nyari ini, nyari itu. Ada orang yang begini, Pak, sampean pun dongo. Oh, tapi iki, ya, sampean tulis di kertas putih, mari ngono celupno di banyu, mari ngono. Sebentar. Ini kalau sudah begitu angkat tangan, akal kadang-kadang enggak susah difungsikan. Maka iman harus tetap bergerak, kirim sinyal kepada akal pun. Makanya orang yang berakal itu yang berzikir dan berpikir. Zikir dulu, yang turun Allah ya wa yatafakkarun. Jangan berpikir dulu baru zikir dulu baru fikir. Karena apa? Kalau kemudian langsung ke otaknya kemudian tidak mampu, ya kan? Ya itu tadi. Makanya ketika ma'allah sama dengan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk melaksanakan tugas. Diperintah untuk melaksanakan tugas. Berat, tapi harus dikerjakan. Beban dalam hati itu kayaknya tidak mungkin, tapi iman yakinnya kepada Allah lebih kuat. Makanya sampai falamma aslama wa tallahu lil jamin. Pada saat keduanya sudah berserah diri. Berserah diri itu apa? Sudah anggapan manusia itu dikalahkan dengan keyakinan bahwa la takhaf wa la tahzan. Bahasanya begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sudah. Hanya Allah. Ketika dibakar anggapannya mati, tapi enggak, Allah pasti menyelamatkan. Ketika diuji lagi, pasti Allah tidak akan membuat hambanya sengsara, celaka, sakit. Tetap dikerjakan, padahal berat. Coba kalau saya jenengan, sabarnya
melewati jalur jalan yang berat, diam, mundur, apa maju? Kita makan ngomong, saya sabar, saya tidak mungkin maju karena di sana berat. Padahal beratnya itu belum dirasakan, benar berat apa enggak. Makanya itu tadi yang ma'allah tadi itu sampai kemudian tingkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimusuhi itu harus bertahan, bukan hanya menjalankan perintah. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam menghindar dari dosa, diuji dengan ujian yang berat. Kemudian Nabi SAW diuji dengan apa? Mendapatkan perlawanan, mendapatkan permusuhan dari orang-orang yang terdekat. Tapi bahasa Nabi tetap jalan. Wahai paman, seandainya beratnya tugas risalah dakwah ini kemudian seperti tangan kanan menyangga matahari dan tangan kiri menyangga rembulan, aku akan tetap melakukan. Aku akan tetap melakukan. Dan itu kata-kata muncul setelah dada Nabi dibelah, dicuci hatinya dengan air zam-zam. Yang pertama pada waktu kecil dihilangkan iri dengkinya, yang kedua dihilangkan khauf dan huzannya. Khauf rasa takut, huzan bersedih, hilang sebelum jadi Nabi. Makanya saya penjenengan kok sering sedih, sering khawatir loh, memang bukan Nabi. Kadang-kadang yang saya khawatirkan tidak jenengan khawatirkan, yang jenengan khawatirkan tidak saya khawatirkan. Yang kita khawatirkan bukan yang mengkhawatirkan menurut orang, yang mengkhawatirkan menurut orang bagi kita tidak mengkhawatirkan. Tapi tetap kita punya sesuatu yang mengkhawatirkan dan membuat kita sedih. Karena apa? Belum dicabut dari diri kita. Dan Nabi SAW sudah dicabut. Makanya ujian kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kurang hilang. Itu sesuatu yang membuat kita takut dan membuat kita sedih. Ya kan? Membuat kita takut. Ada yang kehilangan dunianya kemudian bahagia? Enggak ada. Kalau ada berarti sudah mulai iya, nggak ada. Wong ayatnya itu zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan terasa indah dalam pandangan mata manusia kecintaan. Jadi kalau ditawari dunia kemudian dunia dia tidak suka, berarti sudah tidak sebagaimana manusia apa adanya. Nah, tapi ketika kemudian bersabar ma'allah bersama Allah, maka ini yang kemudian yang ada dalam benak dan dalam hati itu adalah maha kasih sayangnya Allah itu jauh lebih besar. Makanya sampai ada beberapa hadis, jangan merasa putus asa dengan rahmatnya Allah. Yang punya banyak dosa jangan kecil hati, terus minta ampun. Jangan mengatakan oh dosa ini tidak diampuni, jangan. Kasih sayangnya Allah lebih besar ketimbang dosa yang diperbuat manusia. Seandainya manusia itu berbuat dosa sampai notok langit, asal tidak mensekutukan Allah, akan diampuni. Sampai notok langit, jaraknya sampai berapa? Umur kita saja sampai berapa puluh tahun, kan begitu? Nggak sampai 100 tahun. Umurnya Nabi Nuh hampir 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Umur 100 tahun dengan 1000 tahun, kalau dihitung dosa banyak, berarti kan banyak orang dulu kalau dosanya. Tapi kita merasa dosa umur orang akhir zaman yang tidak sampai ratusan tahun, hanya beberapa orang itu kemudian sudah tidak mendapatkan ampunan. Enggak. Andai kan orang punya dosa sepenuh bumi, asal mau berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala, akan dikasih sebumi pula berupa ampunan. Itu artinya ketika sudah ma'allah, maka apa yang dijalankan itu benar-benar atas dasar ma'iyahnya Allah. Ma'iyahnya Allah, sebagaimana beberapa saat yang kita jelaskan, kebersamaan Allah itu bukan kemana-mana zatnya enggak, tapi kebersamaan Allah itu maha sifat dan asma'nya Allah, bahwa saat kita dimanapun kita diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan perintah ikhtiarnya Nabi. Setiap kita melakukan perbuatan, ucapkan doa-doa perlindungan. Kalau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Nabi menjelaskan, setan pun tidak akan bisa berdaya untuk menggelincirkan kita yang sudah bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu ikhtiarnya. Setan tidak ikut masuk sampai bermalam.
Ketika kita makan bismillah, tidak ikut menikmati. Ketika kita pakai busana bismillah, tidak ikut kemudian mengganggu masalah aurat kita. Aurat terbuka, kita langsung kemudian sigap untuk segera menutupinya, tidak dalam rangka dosa. Pada saat kemudian kita masuk kamar mandi pun Nabi mengisyaratkan bismillah supaya aurat kita tidak tampak di depan setan-setan itu. Nah, itulah salah satu di antara bentuk daripada kebersamaan Allah beserta hambanya, yakni dengan keselamatan, pelindungan, pengawasan dengan maha kuasanya. Makanya kalau kemudian tingkatan yang paling tinggi antara Islam iman, ihsan itu anta budallah karena taro fa ilam takun taro fa inau yaroka. Kalau beribadah kepada Allah, bahasanya kalau sabar itu seolah-olah sabar kita ini dilihat sama Allah. Karena kita tidak pernah bisa melihat Allah, dilihat sama Allah. Nah, dilihat sama Allah berarti tidak dilihat yang lainnya. Makanya orang yang khusyuk, orang yang soleh itu bukan orang yang jalannya itu seperti melakune koyok macan luwi. Misalnya begitu. Enggak begitu. Jadi orang yang khusyuk, orang yang soleh-soleha itu jalannya bukan yang koyok macan luwe. Bahasa kita ya tidak selalu begitu. Kalau begitu terus bisa jadi ya lamban. Wong butuhnya cepet. Sakit ngapa buat? Lah kok misalnya lamba kleser kelemar kalau gitu ya. Tapi bahasanya bukan berarti kemudian yang buat itu kemudian orang yang suka yang cepat, enggak. Dilihat dulu di dua kriteria, wasari'u ila magfirati min rabbikum dan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Orang yang cekatan itu dilihat cara bertobatnya kayak apa dan cara menghadiri Jum'ahnya kayak apa. Cekatan dia tidak pernah telat, Jum'atan bener. Tapi kalau cekatan dalam urusan lain, Jum'atan mesti. Ini berarti masalah. Padahal ada kata-kata ketika dikumandangkan undangan atau seruan Jum'ah, maka bersegeralah menuju Jum'ah. Bersegeralah. Jadi dikatakan cekatan ini ya itu standarnya. Kalau tidak cekatan itu, maka dia tidak termasuk bagian orang yang sabar maha Allah tadi itu. Dan yang terakhir tadi disebutkan yang paling berat itu adalah anillah. Apapun yang menjadikan jauh dari Allah, dia tidak akan mau. Makanya Nabi SAW antara ma'allah dan anillah itu kemudian menjadi sesuatu kesatuan. Nabi SAW bukan hanya menerima permusuhan, tapi diancam dengan ancaman yang paling berbahaya. Yang kisahnya Abu Jahal, Abu Lahab dalam Darun Nadwah itu kan, dalam konferensi darurat pembesar Quraisy menyimpulkan sebelum hijrah itu ya kan, memastikan bahwa harus Muhammad itu harus dikirimi sekian puluh pasukan ahli pedang dan dipastikan pedangnya nusuk semuanya ke tubuh Muhammad. Sadisnya begitu. Kenapa? Pada saat diutus satu saja, Isa Suroko itu kalah. Ya kan? Muhammad, siapa yang menyelamatkan kau? Ya kan? Lepas kan? Kalau satu, maka sejahat itu. Tapi ketika sejahat itu tidak akan membuat mundur. Makanya sampai sahabat Abu Bakar pun menyatakan, wahai Rasul, kalau mereka nengok ke arah kita, pasti kita akan ketangkap. Mulai lillah, fillah, billah, ma'allah dan anillah menjadi satu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Aku ini yang memerintahkan Allah untuk pergi dari rumah ke Madinah. Kalau kemudian diancam apapun, dikejar kayak apapun, wong kita ini tidak berdua, kita ini bersama Allah, maka hilang kesedihan dan hilang kekhawatiran. Maka inilah yang kemudian rangkaian daripada kesabaran yang terpuji
kesabaran beda dengan yang sabar tercela lagi, yang jauh akhir ujungnya adalah tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, kembali lagi saya sampaikan sebelum kita akhiri, bahasan sabar ini adalah bahasan hati. Imam Ibnu Qayyim Jauziyah adalah penulis ulama yang kemudian cenderung kepada hati, yang kemudian lebih kepada penetapan bahwa tidak semua yang dirasakan oleh hati itu bisa diucapkan dalam kata-kata. Makanya ketika mengkaji urusan hati, kadang-kadang hati itu merasa benar, tapi kadang-kadang lisan itu ngomong tidak benar. Kadang-kadang lisan ngomong benar, ternyata hati itu tidak enak. Makanya kata Nabi SAW, cukup yang dikatakan salah itu mahaka fi nafsika, yang mengganjal di hati, yang tidak enak di hati, wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Kalau ketemu sama orang lain, engkau benci dan engkau pun tidak mau kalau apa yang kau lakukan berupa salah itu ternyata ketahuan orang lain. Jadi sekalian, barangkali itu yang bisa disampaikan. Ada hal-hal yang disampaikan? Lihat. Kabar ya, ketika suatu puasa kemudian sabar sampai melakukan rasa kesabaran itu, kemudian dia dapat ketiga tidak kriteria yang punya kepakaran nanti akan aku dia pakai rendah iman rendah iman. Ya, bahasa itu kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi dzalika tahul iman. Ketika hati sudah tidak bergetar, kalau ada salah itu tidak bergetar, ya kan, itu paling lemah. Tapi ketika kemudian minimal kita doa, lisan kita sampaikan, bahasanya begitu. Apalagi kemudian mohon maaf hanya menyampaikan, tiba-tiba kemudian kita kalah dengan tangan, ya bahasanya begitu. Itu yang kemudian tidak strategis. Makanya inilah yang kemudian bahasa kita, sabar itu tidak menurut apa yang baik menurut kita. Saya akan ngomong di depan mukanya, ya belum tentu. Wong kita mengingatkan suami istri aja kalau nggak tepat waktunya gitu, jadi tukaran ya Bu ya. Iya, suami baru datang ada masalah, kemudian sampai mau berangkat gak pamit ya. Salah kan Pak? Kira-kira jadi masalah kan Pak? Itu loh. Makanya bahasa Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Andai kan berbeda, cari yang ahsan. Ahsan itu nanti jadi ihsan. Bahasanya gitu. Tapi terakhir nanti ujung-ujungnya lemah iman itu iman. Ya diam saja. Kalau diam saja iman, lemah iman. Tapi kalau tidak diam, bahasa diam kita itu tidak dengan mata. Ada orang itu diam, padahal dia melakukan gerakan tanpa bentuk, gerakan bawah tanah. Ya memang nggak kelihatan dari mata, tapi kita katakan oh sampai lemah iman. Tidak bisa begitu. Ada yang ngomong, ada yang kalau bergerak maju, ternyata semua maju dia. Karena itu kadang-kadang menurut orang, kan ada orang yang disebut Nabi ahli neraka itu, padahal sahabat heran, dia itu selalu ikut perang dan beberapa kali itu di baris depan. Kok Nabi menyebutkan ahli neraka? Dicari penyebabnya, ternyata suatu saat pada satu perang kena banyak tombak, kena banyak sayatan, tidak kuat menahan sakit, bebannya dibalik, dia menjatuhkan diri. Oh ini bahasanya begitu. Makanya bahasa kita satu contoh misalnya, apakah tiap hari atau tiap pekan, tiap Jumat kita berdoa untuk masalah itu? Pertanyaannya itu, apakah setiap hari di waktu mustajabah bentuk keimanan kita ungkapkan ke hadapan Allah dalam munajat kita ke atas langit tentang masalah itu? Atau satu pekan ini kita doanya rezeki, sehat, bahagia, itu saja, gitu kan? Tidak memikirkan yang kita jadikan kekhawatiran. Bahasanya gitu. Kalau kita khawatir akan terjadi apa-apa dan kita merasa tidak nyaman, sampaikan dalam doa. Dan ad-du'a'u huwal ibadah, ad-du'a'u silahul mu'min dalam istilah itu. Doa itu adalah ibarat pedang kekuatan.
Ya kan? Berapa banyak yang kemudian dengan doa Nabi SAW, ya kan? Ternyata dengan doa itu bisa mengalahkan senjata yang paling mutakhir sekalipun. Hanya dengan doa. Hanya dengan doa. Tinggal kita doanya nyampe di atas langit atau nyantol di langit-langit. Nah, jadi gitu. Doa kita itu nyampe ke atas langit atau nyantol di langit-langit. Nah, itu yang kemudian kita muhasabah, kita istighfar sebanyak-banyaknya supaya kita benar-benar dalam kondisi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Begitu hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.